Hai Sobat Makna, keterbukaan informasi yang dirasakan saat ini berdampak pada terkuaknya berbagai fakta sejarah yang dahulunya berusaha untuk disembunyikan. Nah, jika pada video sebelumnya kita membahas sejarah dunia yang disembunyikan, maka pada video ini kita akan membuka fakta-fakta sejarah di Indonesia yang juga berusaha untuk disembunyikan. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Pahlawan dari kiri. Tidak banyak yang tahu bahwa ada dua tokoh komunis yang menerima gelar pahlawan. Mereka adalah Alimin dan Tan Malaka. Sejak remaja, keduanya aktif dalam pergerakan nasional. Alimin pernah menjadi anggota Budi Utomo dan Sarekat Islam. Setelah berpisah dengan Sarekat Islam, Alimin bersama-sama dengan Semaun dan Darsono mendirikan Perserikatan Komunis di Hindia, dan kemudian berganti menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Alimin kemudian terpilih sebagai salah satu pemimpin dalam organisasi tersebut. Sementara Tan Malaka pada tahun 1921 diangkat menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia menggantikan Semaun. Kedua tokoh ini sama-sama pernah menjadi buronan pemerintahan kolonial Belanda, sehingga mereka lebih memilih berjuang dari luar negeri, berpindah dari satu negara ke negara lainnya. Tan Malaka dan Alimin diangkat pada masa Presiden Soekarno. Soekarno mengangkat dua tokoh komunis di antara 33 pahlawan nasional yang ditetapkannya berdasarkan kepentingan strategis jangka pendek, yaitu sebagai wakil dari ideologi yang sedang disatukannya, Nasakom, atau nasionalis, agama, dan komunis. Aku Pancasilais. Aku apa? Aku perasan daripada Nasakom. Menurut Rosihan Anwar, dalam sejarah kecil PTT History, Departemen Sosial sebagai lembaga yang menyelenggarakan seleksi pahlawan nasional pernah mengajukan kepada Presiden Soeharto agar mencabut gelar pahlawan nasional Tan Malaka dan Alimin. Soeharto menyatakan bahwa pemberian gelar itu telah dilakukan oleh Presiden Soekarno dan tidak bisa dibatalkan. Gelar pahlawan nasional itu tidak pernah dicabut, tetapi peran Alimin dan Tan Malaka dihapuskan dalam pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah. Terlebih bagi Tan Malaka, yang meski tidak pernah terlibat pemberontakan apapun, namanya menjadi off the record dalam sejarah Orde Baru. Teori Cina. Ada beragam teori mengenai masuk dan menyebarnya agama Islam di Indonesia. Kita mengenal teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arab. Namun tahukah Anda, ada satu lagi teori yang jarang dibahas, yakni teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang atau sekitar abad ke-7 hingga abad ke-8 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan, salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni Kanton, pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Dalam buku Islam in China yang ditulis oleh Jane Aberli menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi. Dalam buku runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara, Profesor Slamet Muljana mengemukakan bahwa berdasarkan penelitiannya atas beberapa naskah yang selama ini jarang dirujuk oleh ahli-ahli sejarah, yakni Serat Kanda,
Babat Tanah Jawi, dan naskah kuno dari Kelenteng Sampokong bahwa sebagian Wali Songo itu berasal dari Cina atau Tionghoa Peranakan. Pendapat Slamet Muljana ini menimbulkan reaksi yang keras dari pemerintahan Orde Baru karena dianggap melawan arus sejarah yang telah menetapkan bahwa para Wali Songo berasal dari Arab atau Yaman, bukan dari Cina. Ketika buku itu terbit pada tahun 1968, Indonesia dilanda sentimen anti-Cina terkait dengan gerakan 30 September yang diduga disokong oleh pemerintahan Cina. Dengan alasan itu pula lah, buku yang mendasari teori Cina ini dibredel. Kejaksaan Agung saat itu melarang terbitnya karya Profesor Slamet Muljana. Soeharto hampir dihukum. Pada tahun 1950-an, marak terjadinya penyelundupan beras yang dilakukan oleh orang-orang militer. Salah seorang yang terlibat dalam aksi penyelundupan tersebut adalah Soeharto. Diduga hasil penyelundupan itu bukan untuk kepentingan anak buahnya, tetapi masuk kantong Soeharto dan Lim. Kala itu, Soeharto memang sudah dekat dengan Lim Sioliong alias Sudono Salim. Aksi Soeharto yang pada tahun 1959 tengah menjabat sebagai Panglima Kodam Diponegoro tercium oleh atasannya. Kasus korupsi ini membuat Kolonel Ahmad Yani yang kala itu menjabat sebagai Deputi II Panglima Angkatan Darat marah kepada Soeharto. Kasus ini pun kemudian sampai juga kepada orang nomor 1 di Angkatan Darat, Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution. Nasution hendak menghukum Soeharto dengan memecatnya dari TNI. Namun, Mayor Jenderal Gatot Subroto berani pasang badan untuk membela Soeharto. Gatot Subroto adalah wakil kepala staf Angkatan Darat ketika kasus Soeharto bergulir. Di pucuk pimpinan Angkatan Darat, Gatot Subroto adalah perwira tua yang suaranya cukup didengar. Ia berusaha meyakinkan para petinggi Angkatan Darat lainnya bahwa Soeharto masih bisa diperbaiki. Soeharto akhirnya tidak dipecat dan hanya dicopot sebagai Panglima Diponegoro. Soeharto kemudian dipindahkan ke Bandung untuk belajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Jika saja Soeharto saat itu dipecat, mungkin kita tidak akan melihat dirinya tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kerjasama rahasia Indonesia-Israel. Walaupun Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik, ternyata kedua negara pernah menjalin kerjasama yang bersifat rahasia dalam pengadaan pesawat tempur. Di awal 1980-an, Indonesia membeli lebih dari 30 pesawat tempur Skyhawks dari Israel yang dilakukan secara rahasia melalui operasi Alpha. Para pilot Indonesia juga dilatih di negara itu oleh instruktur Israel. Operasi intelijen itu dijalankan sangat rapi, termasuk mengelabui seolah-olah para pilot TNI AU dilatih di Amerika Serikat dan bukan ke Israel. Kerjasama ini sengaja ditutupi karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Pada tahun 1982, pemerintah Indonesia mencabut larangan pemberian visa untuk berkunjung ke Israel. Wartawan dalam negeri dibolehkan berkunjung ke negeri Zionis itu. Main mata Orde Baru dengan Israel terus berlanjut pada September 1993. Pada September 1993, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin berkunjung ke Jakarta secara rahasia dan bertemu dengan Presiden Soeharto. Setahun kemudian, rombongan pengusaha kamar dagang Israel melawat ke Indonesia. Intinya adalah membicarakan persyaratan perdagangan kedua negara secara rahasia. Namun hingga lengsernya Soeharto, Indonesia masih tetap tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Perbudakan VOC. VOC merupakan perusahaan dagang yang didirikan di Republik Belanda pada tahun 1602. Namun belum banyak yang mengetahui bahwa kekayaan VOC tidak hanya berasal dari monopoli perdagangan rempah. Kas VOC juga terisi dari hasil perdagangan budak. Sejak awal 1600,
VOC sudah membeli dan menggunakan orang-orang yang dijadikan budak. Pada dekade awal kedatangannya di Kepulauan Nusantara, VOC sudah mengirim puluhan ribu orang yang dijadikan budak ke berbagai markas dan pos dagangnya di berbagai wilayah Nusantara. Orang-orang yang diperbudak itu dibeli dengan harga yang sangat rendah dan kemudian dijual di tempat lain dengan keuntungan yang tinggi. VOC diperkirakan telah memperdagangkan, mempekerjakan dan mengangkut dengan kapal antara 6.000 sampai 1.000.000 orang yang dijadikan budak. Selain itu, masih ada pula penghasilan dari apa yang disebut dengan pajak budak. VOC memegang monopoli perdagangan budak di Kepulauan Nusantara. Dari posisi ini mereka mengutip pajak untuk setiap budak yang diperjualbelikan oleh kalangan lain. Dengan cara ini, VOC berhasil menghimpun dana ekstra. Di Belanda sendiri, sejarah gelap keterlibatan Belanda dalam perdagangan budak selama beberapa abad hingga kini masih disembunyikan dari catatan sejarahnya. Demikian video sejarah Indonesia yang disembunyikan versi Makna Masa. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan share video ini jika video ini dirasa bermanfaat untuk kalian.